Kemudian pemikiran ekonomi Islam di zaman Ali bin Abu Thalib. Ali merupakan pemimpin Muslim pada waktu itu yang cukup diidolakan ya. Jadi selain tampan, pintar, dan kemudian hebat berperang, pokoknya banyak sekali kelebihan Ali. Dari empat khalifah itu bisa dikatakan dia yang paling tampan karena yang paling muda ya. Beliau adalah sepupu yang juga merupakan menantu Rasulullah. Jadi dia menikahi anak Nabi. Dan dia terkenal sebagai orang yang membela kebenaran, membela ajaran Allah dan Rasul serta para sahabat. Kemudian orang yang cerdas, berpengetahuan. Bahkan Nabi pernah menjulukinya sebagai gerbang pengetahuan. Nabi berkata, ketika aku sebagai gudang ilmu pengetahuan, maka Ali merupakan gerbang. Jadi memang pintar sekali. Kemudian Ali pun dikenal sebagai khalifah yang berani. Bahkan Nabi memberikan julukan dia sebagai singa Allah. Nah, tidak gampang mendapat pujian langsung dari Nabi Muhammad SAW. Kemudian ijtihad Ali dalam bidang ekonomi. Ali itu membuat semacam dokumen ekonomi administrasi yang komprehensif ya. Jadi ada dokumen tentang pembangunan ekonomi dan dia dinilai sebagai dokumen yang paling lengkap dibanding khalifah-khalifah sebelumnya. Jadi memang lebih banyak yang diatur di dalam situ. Di zaman Umar pun banyak pemikiran, tapi itu tidak terlalu tertuang di dalam dokumen. Nah, Ali mendokumenkan itu. Itu perbedaan yang paling mencolok. Seperti mencarikan barang bagi rakyat dan membuat kota-kota menjadi makmur. Nah, jadi itu perintah dalam dokumen itu. Kalaupun siapa yang ingin menjadi gubernur, maka dia harus mencukupi seluruh kebutuhan rakyat. Kemudian Ali radhiyallahu anhu menyusun struktur dalam masyarakat yang terdiri dari hakim, kemudian pejabat eksekutif, pegawai, petani, pedagang, fakir, dan miskin. Jadi memang sudah dipilah-pilah. Struktur seperti ini diperlukan agar kebijakan tentang kesejahteraan tepat sasaran, serta antara satu sektor dan sektor yang lain saling berhubungan sebagai sebuah sistem. Nah, kurang lebih yang terjadi pada tatanan ekonomi hari ini ya. Jadi bisa diklasifikasi menurut data BPS berapa orang yang pejabat negara, kemudian berapa orang yang menjadi pegawai negeri sipil, berapa orang wirausaha, kemudian berapa orang miskin. Sehingga kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah itu lebih tepat sasaran. Misalnya kalau pemerintah ingin membantu pengusaha, ya bisa dilihat berapa persen pengusaha di Indonesia. Kemudian pemerintah ingin membantu orang miskin, berapa orang yang harus diberikan subsidi. Ketika mau diberikan beasiswa, ya berapa orang mahasiswa. Nah, kira-kira begitu. Jadi di zaman Ali itu mulai dipikirkan, dibuatkan struktur. Nah, di zaman khalifah-khalifah sebelumnya itu belum terlalu memperhatikan yang demikian. Paling cuma terkonsentrasi pada siapa saja yang tentara, kemudian siapa saja fakir, siapa saja orang miskin. Di zaman Ali itu lebih dipilah-pilah. Kemudian di zaman Ali pun hal yang paling mencolok adalah perhatian dia kepada sektor pertanian. Karena memang untuk pemasukan kas negara. Jadi pertanian diperhatikan sekali, baik dari skill bertani, kemudian pembuatan irigasi. Dan sebenarnya itu warisan-warisan dari Utsman bin Affan ya. Dan Ali lebih merampungkan dia, lebih memperhatikan dia pada sektor pertanian. Kemudian untuk sektor perdagangan dan industri, Ali juga memberikan sebuah perhatian yang cukup penting, yakni memberikan layanan, baik itu memberikan pinjaman atau informasi yang profesional kepada para pedagang, bagi para pebisnis. Sebab khalifah menyadari fungsi pedagang dan pelaku industri sebagai bagian dari faktor penting menuju kemakmuran. Maka negara harus memastikan tidak adanya monopoli yang merugikan. Jadi bukan hanya sekedar memberikan informasi dan bantuan modal kepada para entrepreneur, namun khalifah harus memastikan kalau tidak ada kecurangan di dalam praktek bisnis. Tidak bisa hanya monopoli dan suka-suka dia untuk memainkan harga. Dan tidak bisa dipungkiri banyak sekali permasalahan soal politik. Namun saya berharap kita tidak terlalu konsen ke sana, tapi bisa kita bahas. Tapi bukan berarti itu tujuan kita, karena hari ini kita berbicara tentang perekonomian ya. Banyak perselisihan umat di zaman Ali ya, karena memang sekali lagi politik itu ya ngeri-ngeri sedap ya. Tanah kuburan Nabi belum mengering, sudah banyak yang
mengutuk Abu Bakar. Nah, jadi Ali pun adalah seorang yang khalifah yang meninggal dibunuh. Dari 4 sahabat Nabi itu cuma Abu Bakar yang meninggal gara-gara sakit, sisanya itu gara-gara korban politik. Kira-kira kalau itu dari ijtihad Ali dalam bidang ekonomi.